Selamat pagi seluruh jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah pagi hari ini disampaikan oleh Pendeta Megi Claudia Leona Huai. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja, kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Pelkes GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPIB terus hadir menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan, mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang bergaul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya harapan tidak akan pernah hilang. Kasih menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahbiskan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang melandasi ibadah kita di saat pagi hari ini terambil dalam Rut pasal 1 ayat 14 yang mengatakan, menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut. Demikianlah nats pembimbing, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Tuhan yang abadi, bina hatiku, menunjukkan kasih kan sesamaku. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menabur kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan egois kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri. Sedangkan mereka yang kami sebut saudara hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami. Kami lebih sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kuasa-Mu, menolak ukuran tangan kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan yang Maha Pengasih. Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami membanting tulang untuk mengais rezeki, di sekolah, di kota, maupun di desa. Ya Kristus, kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran, serta dalam kerendahan hati, akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami.
Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10 yang menyatakan demikian. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaran para nabi hamba-hambanya. Demikian sabda Tuhan, dan berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat pertama Petrus pasal 4 ayat 7
hingga ayatnya yang ke-10. Pertama Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 10 yang menyatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan akan Alkitab kita sesuai dengan sabda guna dharma terambil dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14 menjadi perikop pembacaan perenungan kita dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Kami telah siap Bapa untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kuasailah umat-Mu dalam membaca Alkitab, kuasailah hamba-Mu dalam memperkatakan akan firman-Mu, sehingga sungguh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, kami boleh mengerti, kami boleh juga nantinya dimampukan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kerja karya kami hari demi hari. Hamba-Mu yang sangat terbatas, pakailah dia untuk memperkatakan firman-Mu yang tidak terbatas bagi kami semua. Dan bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14 yang menyatakan, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing.
Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk jadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaan yang menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dalam percakapan pastoral bagi keluarga-keluarga ada beragam persoalan yang kerap dihadapi dalam hidup rumah tangga. Tapi salah satu persoalan yang cukup banyak dijumpai adalah terkait dengan hubungan yang kurang harmonis antara ibu mertua dengan menantu perempuan. Ada beragam alasan di baliknya. Ada yang karena ibu mertua terlalu dominan atau mendominasi hingga turut campur tangan dalam hidup rumah tangga anaknya. Ada juga misalnya karena pola komunikasi yang tidak tepat, tidak pas di antara mereka, sehingga kerap
menimbulkan cekcok di antara ibu mertua dan anak menantu perempuan. Dan tentu saja ibu bapak bahwa hal ini dapat berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga mereka. Nah, tetapi juga di pihak lain, ya, banyak pula hubungan antara ibu mertua dan menantu perempuan yang harmonis. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi kunci dari keharmonisan hubungan antara menantu perempuan dengan ibu mertuanya? Mari kita belajar, ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, dari kisah seorang menantu perempuan dan mertuanya, ibu mertuanya dalam Alkitab, dalam perikop pembacaan kita pada saat pagi hari ini. Sebagai catatan awal bahwa kisah ini secara historis terjadi pada saat masa hakim-hakim. Ya, ini adalah sebuah kitab yang mencatat beberapa peristiwa yang terjadi di masa hakim-hakim, kurang lebih sekitar tahun 1375 sampai 1050 sebelum Masehi. Kisah atau kitab Rut ini mau melihat akan dua hal yang penting. Yang pertama, bahwa Allah mempergunakan orang Yahudi dan juga orang bukan Yahudi atau orang dari bangsa lain untuk melaksanakan rencananya dalam kehidupan di dunia. Dan kitab Rut juga bicara tentang kasih yang mau berkorban, kasih yang rela untuk berkorban, dan pelaksanaan hukum Allah yang benar itu akan mendatangkan berkat dalam kehidupan seseorang. Ya, itu catatan awal kedua. Catatan awal ketiga, ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, bahwa orang Moab itu atau bangsa Moab itu ada sebuah kota atau sebuah bangsa yang terletak di sebelah timur Laut Mati. Orang Moab adalah keturunan Lot, ya, kemenakan laki-laki dari Abraham. Dan orang Moab itu menyembah berhala. Dan dalam catatan kemudian orang Moab itu juga adalah musuh dari Israel. Nah, sangat menarik. Kalau kita melihat dalam bacaan kita, maka kita akan melihat mengapa, ya, catatan pentingnya buat kita juga adalah mengapa Rut, seorang perempuan Moab, dapat menjadi buyut dari Raja Israel, Daud. Mari kita lihat dalam perikop kita pada saat pagi hari ini. Pada ayat pertama, ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, ya, dikatakan bahwa pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ya. Bapak Ibu, bencana kelaparan kerap kali memaksa orang untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Ya, dan ini satu pola umum yang kerap terjadi pada dunia kuno. Ya. Nah, pada ayat 6 perhatikan di sana. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ya, jadi ayat 1 bicara tentang bahwa ada kelaparan, lalu Elimelek dan keluarga pergi ke tanah Moab, mengembara ke tanah Moab. Lalu di ayat 6 dicatat bahwa ketika Naomi dengar bahwa Tuhan sudah memulihkan, ya, negeri Bethlehem, maka Naomi beranjak pulang kembali ke Bethlehem. Di sini kita bisa melihat ada pemeliharaan Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menjaga kehidupan umatnya. So, pelajaran pertama buat kita bahwa pergumulan boleh tetap ada, persoalan boleh tetap ada, tetapi pemeliharaan Tuhan akan terjadi senantiasa
dalam hidup anak-anaknya. Dia tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya terus bergumul dalam penderitaan. Itu hal pertama yang kita belajar dari perenungan kita. Selanjutnya, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari perhatikan pada ayat 7 dalam bacaan kita, 7-13 dari perikop bacaan kita. Dikatakan di sana, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Apa yang terlihat dari ayat 7 sampai ayat yang ke-9 ini, ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, buat saya ini menggambarkan tentang kasih yang dibangun dari perbedaan atau dalam perbedaan. Kalau kita perhatikan betul ya, kalimat yang ada di ayat 8a, ketika Naomi katakan Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Bapak Ibu tentu ingat catatan awal tadi saya katakan bahwa orang Moab itu adalah para penyembah berhala. Tapi ternyata dalam keluarga mereka bisa harmonis. Ya, mereka boleh hidup dengan penuh cinta. Sehingga Naomi katakan, ya, seperti kasih yang kau tunjukkan kepada orang yang telah mati itu dan kepadaku. Ya, kita melihat di sini bahwa kasih itu ternyata tidak mengenal perbedaan. Ya, mereka dapat membina satu hubungan yang baik, yang harmonis dalam keluarga karena mereka belajar untuk menerima perbedaan. Hal lain yang kita juga belajar, Bu Bapak Saudara, dari ayat-ayat ini bahwa ya kita melihat di situ adanya tradisi kawin levirat. Ya, jadi dalam tradisi Israel kuno, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau seorang laki-laki meninggal dan tidak punya anak, maka salah seorang saudaranya akan menikahi jandanya, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu akan menjadi anak-anak dari yang meninggal itu, supaya apa? Supaya namanya itu tidak akan hilang. Namanya itu tidak akan hilang. Itu Bapak Ibu bisa lihat dalam Ulangan 25 ayat 5 sampai 10. Jadi ketika Naomi katakan pulanglah, ya, tidak ada lagi anak laki-laki di diriku, gitu ya. Aku tidak punya lagi anak laki-laki, karena dia berpikir ya dalam konteks itu, ya, bahwa sesungguhnya dalam pemikiran Naomi, karena dia begitu mengasihi akan kedua menantunya ini, maka dia tidak ingin kedua menantunya ini hidup menderita, tidak bahagia. Karena buat Naomi sudah tidak lagi punya sesuatu yang bisa membuat bahagia akan kedua menantunya itu. Dia tidak punya lagi anak laki-laki untuk bisa menikahi kedua perempuan ini. Dan di sini kita melihat kasih yang Naomi berikan kepada menantunya. Jadi kita lihat bukan hanya kedua perempuan itu mengasihi Naomi, tapi juga Naomi begitu mengasihi akan kedua menantunya itu. Ya, di sini kita melihat ternyata perbedaan bukan menjadi halangan untuk mengasihi satu dengan yang lain. Tapi ayat ini juga Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan memperlihatkan kepada kita pandangan negatif Naomi terhadap hidup dan terhadap Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita baca ya, selanjutnya pada ayat
bacaan ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13, dia ternyata kalau kita lihat itu, dia berpikir bahwa ya, kebahagiaan, kesejahteraan itu hanya dapat ia berikan kalau dia punya anak laki-laki. Jadi letaknya itu adalah kepada manusia. Kepada manusia. Makanya dalam pikiran Naomi bahwa ya karena aku udah gak punya lagi anak laki-laki, ya sudah. Mereka tidak akan dapat bahagia. Belum lagi, mari kita perhatikan ayat 13. Ayat 13 saya baca buat kita. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah, ini saya baca pelan-pelan. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Jadi konsep Naomi terhadap pergumulan penderitaan yang dia hadapi adalah sebagai sebuah bukti bahwa Tuhan tidak lagi mengasihi dia. Konsep Naomi bahwa ketika dia harus menjanda, tidak punya apa-apa lagi, tidak punya anak-anak, dan mereka tidak memberikan kepadanya cucu, maka itu berarti my life is over. I don't have any hope again. Ya, hidup saya sudah berakhir dan saya tidak lagi punya pengharapan karena tangan Tuhan teracung kepada aku. Ini sebuah konsep negatif tentang hidup dan tentang Tuhan. Ya. Jadi apa yang kita belajar? Bahwa ternyata hal yang ketiga kita belajar dari pembacaan ini. Hal kedua bahwa kasih ya itu tidak terbatas atau perbedaan tidak menghalangi akan kasih yang tulus. Ya, kasih bisa dibangun juga di atas dan di dalam perbedaan. Lalu yang ketiga kita belajar bahwa pergumulan hidup bisa membuat orang memiliki konsep pemahaman yang negatif tentang hidup dan tentang Tuhan. Itu hal ketiga. Hal keempat, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca ayat 14. Saya baca untuk kita. Ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Dorongan Naomi untuk Orpa dan Rut pergi meninggalkan dia, ya, ternyata tidak berpengaruh kepada Rut. Orpa oke, dia pulang. Tapi Rut dicatat di sini, ya, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa tetapi Rut tetap berpaut padanya. Rut tetap tinggal dengan Naomi. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan keteladanan Rut. Ada dua di situ. Yang pertama bahwa dia sedia menerima mertuanya itu apa adanya. Mau lebih, mau kurang, ya, dia adalah mertuaku. Ya. Itu wujud kasih. Dan dia juga berani untuk mengambil resiko. Ya. Dia meninggalkan akan tawaran kenyamanan hidup yang diberikan, ya, oleh mertuanya untuk dia kembali ke rumah orang tuanya gitu ya. Untuk dia bisa menikmati kembali hidup, mencari suami lagi buat dia. Tapi dia tetap berpaut pada Rut, pada Naomi. Dia siap menghadapi tantangan apapun yang akan terjadi di depan. Kita lihat keteladanan seorang Rut. Itulah mengapa yang tadi saya katakan, mengapa Rut, ya, seorang perempuan Moab, bisa jadi buyutnya Raja Daud. Karena ternyata dia menunjukkan dia punya kasih yang besar. Dia punya kesediaan untuk menghadapi tantangan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara nanti baca ayat selanjutnya, ya, mari lihat, kita spoiler sedikit. Itu sebenarnya bacaan malam, nggak apa-apa, kita lihat saja. Ya, mari lihat pada ayatnya yang ke-16. Dikatakan, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan kau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab, saya baca pelan-pelan,
Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Wah, di situ letak poinnya, ya. Bahwa Rut memperlihatkan, ya, bukan hanya kasihnya, tetapi juga dia memperlihatkan bahwa dia mempertaruhkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Apa yang bisa kita belajar Bapak Ibu sebagai relevansi untuk kita? Yang pertama, dalam mengembangkan sikap mengasihi, maka hal yang harus kita miliki adalah siap sedia menerima perbedaan, ya, berupaya untuk menghadapi perbedaan, dan juga tidak larut, ya, tidak menjadikan perbedaan itu sebagai sesuatu yang akan merusak, ya, akan kehidupan atau hubungan bersama dengan sesama. Lalu dia juga siap menerima lebih dan kurang seseorang. Sebagai mertua, dalam hubungan mertua dan menantu, kita lihat harus ada kesediaan menerima lebih dan kurang, ya. Lalu ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang kita bisa belajar dari firman Tuhan ini adalah bagaimana kita punya cara pandang positif terhadap Tuhan ketika berada dalam pergumulan. Bahwa pergumulan juga bisa Tuhan pakai mengajar kita tentang bagaimana hidup berserah dan bersandar pada Tuhan. Dan terakhir, berani menghadapi tantangan karena percaya kepada Tuhan menjadi keteladanan yang kita belajar dari Rut. Mari jalani hidup kita ke depan dalam harap percaya pada Tuhan, dan kembangkanlah sikap mengasihi, siap menerima perbedaan, siap terima apa adanya, dan Tuhan Yesus selalu memberkati hidup kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, merespon firman Tuhan, kita kidungkan pujian dari PKJ 274 bait 1, 2, dan 3.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan mengaku iman, percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli, dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ada puji dan syukur kami persembahkan di hadirat Tuhan yang kudus, karena atas kebaikan-Mu jualah kami boleh disertai, dijaga hingga pada saat ini. Kami bersyukur di saat pagi hari ini ketika kami boleh Tuhan tolong untuk juga belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami sudah belajar dari Rut. Kami sudah belajar dari pengalaman hidupnya, bagaimana kami harus mengembangkan sikap mengasihi sesama dalam kehidupan kami hari demi hari. Bapa Maha Baik, tolong kami untuk siap atau sedia menerima dan menghargai perbedaan, siap dan sedia juga untuk menerima kelebihan maupun kekurangan, keterbatasan, juga mau menghadapi akan tantangan bersama dengan Tuhan. Bapa Maha Baik, biarlah kehidupan ke depan kami boleh semakin memperlihatkan cinta kasih kami kepada sesama, dimulai dari keluarga, rumah tangga kami, di tengah-tengah kebersamaan dengan mertua atau antar suami istri, saudara bersaudara, orang tua anak, dan juga di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan juga bergereja. Tuhan Maha Baik, saat ini pun kami berdoa, biarlah Bapa, kehidupan kami seminggu ke depan akan berjalan dalam cinta kasih Tuhan, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Saat pagi ini Bapa, kami mau berdoa, menyerahkan akan saudara-saudara kasih kami, anggota jemaat-Mu yang dalam kondisi tubuh lemah. Kami berdoa untuk Ibu Yulia Napitupulu, untuk Bapak ER Simbolon, Ibu Mainer Naibaho, Ibu Wilmin Cekupa, Ibu Popon Simanjuntak, Bapak Frederick Sahertian, maupun Ibu Bapak saudara kami lain yang juga di dalam kelemahan tubuh. Kiranya Bapa, Engkau tilik keberadaan mereka, kiranya Engkau bekerja melalui setiap pengobatan ataupun perawatan yang diberikan, dan biarlah Bapa, buat mereka yang harus menjalani pergumulan panjang dalam sakit, kekuatan dan keteguhan iman, senantiasa Tuhan anugerahkan bagi mereka. Bahkan bukan hanya untuk mereka Tuhan, tapi juga untuk keluarga mereka, anggota keluarga mereka yang mengasihi mereka, yang mendampingi mereka hari demi hari. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami juga berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu. Mungkin ada yang bergumul dengan beragam persoalan, termasuk Tuhan untuk sekolah anak-anak kami. Mereka telah selesai dalam studi mereka di tingkat SD, SMP maupun SMA. Ada tantangan baru Tuhan ketika mereka harus mencari tempat untuk mereka bersekolah, baik yang dari SD ke SMP, SMP ke SMA, maupun SMA ke perguruan tinggi. Bapa, biarlah Engkau turut campur tangan. Engkau yang akan berikan kepada anak-anak kami semua tempat yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan.
sehingga anak-anak kami boleh menuntut ilmu, mereka boleh mempersiapkan diri untuk menggapai cita-cita mereka di kemudian hari. Terima kasih Tuhan Maha Baik. Kami juga menyerahkan akan kehidupan persekutuan ini dengan karya layan kami Tuhan. Engkau berkati setiap ibadah, Engkau berkati setiap pelayanan yang tetap kami lakukan kendati pun dalam keterbatasan. Kami percaya Tuhan, semua yang kami lakukan akan Tuhan pakai untuk boleh iman jemaat dipelihara dan nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa juga saat ini Bapa, menyerahkan akan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan, dengan segala tatanan dunia baru yang dimasuki oleh kami Tuhan, kiranya Engkau turut campur tangan di dalamnya. Kami rindu Tuhan, bahwa kami boleh memasuki masa baru dalam tatanan baru dengan lebih tertib, dengan lebih mengikuti protokol kesehatan yang ada, sehingga sungguh Tuhan bersama dengan pemerintah kami boleh bahu-membahu memerangi akan pandemi COVID-19 ini, dan kami akan melihat bahwa Tuhan selalu menyertai kami, dan kami juga boleh belajar dari situasi ini untuk lebih lagi berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Maha Baik. Setiap usaha yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah, Tuhan berkati. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan buat Presiden kami dengan seluruh jajarannya, dan pemerintah Kota Depok dengan seluruh jajarannya. Biarlah Tuhan berkati, agar sungguh kami boleh menikmati kesejahteraan yang daripada Tuhan sedang diupayakan oleh pemerintah kami. Terima kasih Bapa Maha Baik. Saat ini Bapa, kami juga mau berdoa untuk pergumulan persekutuan ini dalam kerinduan untuk bisa beribadah di bangunan yang sudah Tuhan anugerahkan buat kami. Biarlah Tuhan Kau turut campur tangan, sehingga kami boleh dalam proses pengurusan izin prinsip di mana kami harus mendapatkan minimal 90 keluarga Tuhan, 90 tanda tangan dan minimal 60 tanda tangan sebagai salah satu persyaratan dalam mengurus izin prinsip. Tuhan tolong agar semua boleh kami jalani dalam kekuatan dari Tuhan. Berkati panitia, berkati seluruh jemaat-Mu dan juga majelis jemaat. Biarlah kami bersehati dalam karya bersama ini demi hormat puji kemuliaan bagi nama Tuhan. Akhirnya Bapa, kami akan masuki hidup kami ke depan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Maha Baik. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Seperti firman dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini? Jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Warta Jemaat Minggu 21 Juni 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Bidang 1, teologi dan persidangan gerejawi. 1. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Pancoran Rahmat Depok mengucapkan terima kasih kepada keluarga-keluarga yang tetap melaksanakan ibadah hari Minggu, ibadah PA, ibadah PT, Pelkat GP, serta Pelkat PKP di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. 2. Ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga minggu ini akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020. Waktu pukul 19 WIB, bertempat di setiap rumah anggota jemaat. Renungan serta tata ibadah dapat diakses melalui link GPIB Pancoran Rahmat. Demikian penyampaian kami. Atas perhatiannya kami menyampaikan ucapan terima kasih. 3. Ibadah Pelkat GP dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020. Waktu pukul 19 WIB, bertempat di setiap rumah anggota GP dengan menggunakan aplikasi Google Meet. 4. Ibadah Pelkat PKP dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, waktu pukul 17 WIB, bertempat di setiap rumah anggota Pelkat PKP. Renungan serta tata ibadah dapat diakses melalui link GPIB Pancoran Rahmat. Bidang 4 PPSDI, peningkatan peran keluarga. Pemilihan pengurus pelayanan kategorial. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa akan dilaksanakan pemilihan pengurus pelayanan kategorial PA, PT, PKP, dan PKLU. Pemilihan ini akan dilakukan secara serentak mulai hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan Sabtu tanggal 27 Juni 2020, baik secara online maupun secara manual. Berkenaan dengan rencana ini, maka ada beberapa hal yang akan kami sampaikan yang dapat dibaca pada lembar warta jemaat. Bidang 5, pembangunan ekonomi gereja. Aksi 1000 per hari per anggota jemaat. Disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat bahwa sesuai dengan PKA 2020-2021 dengan bidang prioritas pembangunan ekonomi gereja, maka akan dilaksanakan program penggalangan dana aksi 1000 per hari per anggota jemaat. Program ini bertujuan untuk menghimpun dana untuk menunjang program jemaat. Dana yang terkumpul akan disimpan dalam rekening khusus dan hanya dipergunakan jika keadaan betul-betul mendesak. Adapun teknik pelaksanaannya adalah setiap hari anggota jemaat menyisihkan 1000 dan pada setiap hari Minggu. Di minggu pertama bulan yang berjalan akan dikumpulkan ke kantor majelis jemaat atau
dapat diambil oleh koster beserta dengan kolekte dan persembahan lainnya. Kegiatan ini akan dimulai pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 dan dana yang terkumpul akan dihimpun ke kantor Majelis Jemaat pada tanggal 5 Juli 2020. Demikian penyampaian kami. Atas perhatian dan dukungannya kami menyampaikan ucapan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah disampaikan beberapa pokok penting warta jemaat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kita dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Kami siap sedia kembali mewartakan cinta kasih Kristus yang telah kami dengar dan terima dari kebenaran firman-Nya dalam hidup kami bagi seluruh ciptaan di mana dan kapanpun. Mari kita berdiri dan kidungkan pujian Kitab Bakti 121 bait 1 dan 2, Hai pergi dan wartakan. Pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Thank you.